warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini ada 10 strategi ampuh mengatasi gagal bayar. Gagal bayar pinjol agar skor kredit tetap tinggi. Bagaimanakah? Mari kita simak. Dikutip dari posko.co.id, mengatasi gagal bayar atau gagal bayar pinjol merupakan salah satu hal penting agar skor kredit Anda tetap baik. Skor kredit yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan pinjaman di masa depan dan bisa berdampak negatif pada finansial Anda. Dalam beberapa tahun terakhir ya, pertumbuhan layanan pinjaman online di Indonesia meningkat pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial vintage, kemudahan akses dan persyaratan yang lebih fleksibel ya, dibandingkan lembaga keuangan tradisional, menjadikan pinjol sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Namun di balik kemudahan tersebut ya, terdapat risiko yang perlu diwaspadai oleh banyak masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah gagal bayar pinjaman online. Gagal bayar terjadi ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati ya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan pendapatan, pengeluaran tak terduga, atau kurangnya pengelolaan keuangan yang baik. Akibatnya ya, peminjam tidak hanya menghadapi beban bunga dan denda yang semakin menumpuk, tetapi juga berpotensi merusak skor kredit mereka di aplikasi pinjol yang digunakan. Skor kredit merupakan indikator penting dalam penilaian kelayakan kredit seseorang. Skor ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko peminjam dan menentukan persetujuan serta syarat-syarat pinjaman di masa depan ya. Skor kredit yang buruk dapat menghambat akses peminjam ke berbagai produk keuangan seperti pinjaman kartu kredit dan bahkan layanan perbankan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi para debitur untuk memahami cara mengatasi gagal bayar agar tidak berdampak negatif pada skor kredit mereka. Tulisan ini akan membahas berbagai strategi yang dapat dilakukan ya untuk mengatasi gagal bayar pinjol sehingga peminjam dapat menjaga reputasi kredit mereka dan tetap memiliki akses ke layanan keuangan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi gagal bayar pinjol dan menjaga skor kredit Anda tetap tinggi. Yang pertama, komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menghubungi pihak pemberi pinjaman segera setelah Anda menyadari bahwa Anda mungkin dapat membayar tepat waktu. Jelaskan situasi keuangan Anda dan tanyakan ya, apakah ada kemungkinan untuk melakukan restrukturisasi ya, pinjaman atau perpanjangan waktu pembayaran. Banyak pemberi pinjaman yang bersedia bekerja sama dengan peminjam untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, manfaatkan fasilitas restrukturisasi. Beberapa aplikasi pinjaman online menawarkan opsi restrukturisasi pinjaman. Ini bisa berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau penurunan jumlah cicilan bulanan. Dengan restrukturisasi, Anda bisa mendapatkan keringanan sementara sehingga tidak langsung terkena dampak negatif pada skor kredit Anda. Ketiga ya, prioritaskan pembayaran pinjaman. Jika Anda memiliki beberapa pinjaman atau utang, prioritaskan pembayaran pinjaman online yang bisa mempengaruhi skor kredit Anda. Bayar pinjaman ini tepat waktu untuk menghindari penalti atau denda yang bisa lebih merusak kondisi keuangan Anda. Yang keempat, cari sumber dana tambahan. Untuk mengatasi gagal bayar, Anda bisa mencari sumber dana tambahan. Ini berasal dari pinjaman teman atau keluarga, menjual aset yang tidak terlalu diperlukan, atau mencari pekerjaan tambahan ya. Dengan dana tambahan ini, Anda bisa membayar pinjaman tepat waktu dan menjaga skor kredit Anda. Yang kelima ya, evaluasi dan perbaiki pengelolaan keuangan ya. Kegagalan membayar pinjaman seringkali berakar dari pengelolaan keuangan yang kurang baik ya. Buatlah anggaran yang lebih terencana dan disiplin dalam mengikuti anggaran tersebut. Identifikasi pengeluaran yang tidak penting dan kurangi atau hilangkan pengeluaran tersebut. Dengan pengelolaan keuangan yang
yang lebih baik, Anda bisa mencegah terjadinya galbay di masa depan. Yang keenam, ya, manfaatkan konseling keuangan. Jika Anda kesulitan mengelola keuangan dan mencari solusi untuk galbay, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor keuangan profesional. Mereka bisa memberikan panduan strategi yang lebih tepat, ya, sesuai dengan situasi keuangan Anda. Yang ketujuh, hindari pinjaman baru. Mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman yang lama, gali lubang tutup lubang, hanya akan menambah beban uang utang Anda, ya. Usahakan untuk tidak mengambil pinjaman baru sebelum Anda menyelesaikan masalah galbay yang sedang dihadapi. Yang kedelapan, ya, periksa dan pantau skor kredit secara berkala. Periksa atau pantau skor kredit Anda melalui aplikasi pinjaman online atau lembaga penyedia informasi kredit. Dengan memantau skor kredit, Anda bisa lebih cepat mengetahui jika ada perubahan negatif, ya, dan segera mengambil tindakan perbaikan. Yang kesembilan, edukasi diri tentang pinjaman online. Pahami lebih dalam, ya, tentang syarat dan ketentuan pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Pastikan Anda memahami biaya bunga, denda keterlambatan, dan segala kebijakan terkait agar tidak terkejut dengan tagihan yang lebih besar dari perkiraan. Yang ke-10, ya, terakhir, jadilah konsumen yang bertanggung jawab. Dengan hanya meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Hindari meminjam untuk keperluan konsumtif yang tidak mendesak, seperti itu, ya. Mungkin itu saja beberapa tips yang dikutip dari website ini, ya. Semoga bermanfaat.